Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Yang akan menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini, terambil dari Injil Matius pasal 8, ayat 5-13, dengan tema Perwira yang Beriman. Saudara-saudari, berikut firman Tuhan hari ini tentang seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, memohon kesembuhan atas hambanya yang sedang sakit. Lalu apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hendak mengetahui ada tidaknya iman dari perwira tersebut. Apa yang sesungguhnya dicari oleh perwira tersebut, dan iman seperti apa yang ada pada perwira ini ketika dia memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendapati iman yang besar dalam diri perwira tersebut. Saudara-saudariku, apakah ketika Tuhan Yesus melihat kita, Tuhan Yesus juga menemukan iman yang seperti itu dalam diri kita? Adakah iman yang besar dalam diri kita? Iman yang menang atas segala rintangan yang kita hadapi, yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari perwira ini tentang iman. Iman yang luar biasa dari seorang bukan Yahudi, yang kemudian mendapatkan respon kagum dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari dari perwira ini. Yang pertama adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Perwira dalam bahasa aslinya secara harafiah berarti kepala pasukan 100. Ini berarti perwira tersebut memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi. Seseorang dengan kedudukan sosial yang tinggi sangat jarang mengajukan permohonan langsung, kecuali kalau sangat terdesak. Tapi perwira ini tidak mempersoalkan kedudukannya. Dia benar-benar peduli dengan kepentingan orang lain, yaitu hambanya sendiri. Seseorang yang pada masa itu tidak punya hak apapun. Bahkan sekalipun respon yang diberikan Tuhan Yesus membuat perwira ini harus mengakui kedudukannya sebagai seorang pemohon. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 dari perikop kita. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Saudara-saudari, kata Tuan di dalam ayat yang ke-6 adalah sebuah kata yang mengacu kepada Tuhan Yesus. Perwira ini tidak sekedar berkata Tuan dalam arti biasa, namun Tuan dalam arti Tuhan. Perwira ini menghargai Tuhan Yesus sebagai pribadi yang memiliki otoritas Allah. Bahkan pada ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Pada ayat yang ke-8 ini, untuk yang kedua kalinya, perwira ini memulai perkataannya dengan sebutan Tuan atau Tuhan, yang menyatakan secara tidak langsung kegigihan perwira ini dan juga menunjukkan rasa hormat. Dilanjutkan dengan pernyataan, aku tidak layak. Saudara-saudari, ini adalah suatu pernyataan yang tidak sekedar merefleksikan kepekaan dari perwira tersebut terhadap adat istiadat orang Yahudi yang melarang orang-orang Yahudi untuk bergaul dengan orang kafir dan juga masuk ke rumahnya karena hal itu dianggap najis. Tapi lebih dari itu, perwira ini merasa dirinya tidak layak di hadapan otoritas Tuhan Yesus. Dia merasa dirinya tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Di sini kita dapat melihat kerendahan hati dari perwira ini. Saudara-saudari, apakah kita memiliki kerendahan hati seperti ini di hadapan Tuhan? Mengakui bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapannya, dan bahwa Dia adalah Allah yang kudus adanya. Atau kita tidak lagi memiliki kerendahan hati seperti ini yang mendasari iman kita? Kita yang membutuhkan Tuhan, atau Tuhan yang membutuhkan kita? Saya percaya bahwa setiap kita tahu jawabannya dengan pasti. Tapi seringkali kita merasa bahwa Tuhan yang membutuhkan kita. Ketika masalah diizinkan terjadi dalam hidup kita, ketika doa kita tidak dijawab, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan berdoa lagi, tidak akan ke gereja lagi, tidak mau melayani lagi, kecuali jika Engkau menjawab doaku dan menyelesaikan masalahku. Saudaraku, seringkali ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak memohon dengan kerendahan hati,
justru kita memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Saudara-saudariku, iman adalah mencari, menunggu, dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Saudara-saudari, selain memiliki kerendahan hati, hal kedua yang dapat kita pelajari dari perwira ini adalah percaya akan kuasa firman Tuhan. Perwira ini percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus cukup untuk menyembuhkan hambanya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus diberi otoritas oleh Allah, sehingga ketika Yesus berbicara, maka sesungguhnya Allah lah yang berbicara. Perkataan Tuhan Yesus yang disertai otoritas ilahi itu pastilah sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Perwira ini percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan hambanya. Saudara-saudariku, mungkin pada zaman sekarang ini sangat jarang orang mendengar langsung suara Tuhan. Tetapi ini bukan berarti Tuhan tidak berbicara sama sekali. Alkitab yang ada pada kita saat ini berisi firman Allah. Tuhan berbicara kepada kita saat ini melalui Alkitab. Saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang Kristen pasti sering membaca Alkitab, firman Allah yang hidup. Di dalamnya kita menemukan petunjuk cara hidup yang kudus, pengharapan dan penghiburan, juga janji berkat Tuhan. Tetapi apakah kita percaya bahwa firman Allah yang tertulis ini benar dan sungguh berkuasa? Atau kita hanya menganggap kata-kata dalam Alkitab ini hanya tulisan biasa? Saudara-saudari, ketika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa sungguh-sungguh ada kuasa yang bekerja. Saudaraku, secara sederhana kita dapat katakan bahwa iman itu adalah percaya. Dalam hidup kita ini, kita masih terus bergumul dengan iman kita. Hari ini kita telah belajar dari perwira ini tentang dua hal, yaitu kerendahan hati dan juga percaya pada firman Tuhan. Meskipun perwira ini bukan seorang Yahudi yang sama sekali tidak pernah memahami nubuatan di dalam perjanjian lama untuk memahami siapa sesungguhnya Tuhan Yesus, tapi perwira ini dengan iman melihat lebih dalam pribadi Yesus dan otoritas yang ada pada Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita dapat melihat bahwa iman perwira ini bukan hanya mendatangkan kesembuhan bagi hambanya, tapi oleh karena imannya, dia bisa masuk dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Apakah kita memiliki iman seperti perwira ini? Apakah kerendahan hati dan percaya pada kuasa firman sudah mendasari iman kita kepada Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.